Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kami dari kelompok PF mempresentasikan mengenai aspek sosial dan aspek ekonomi. Kelompok kami terdiri dari satu Nurlat, kedua ada saya Bung Pumani, ketiga ada Sekar Ayu Maharani, dan keempat ada Ardan Muhammad Safi Gusmar, kelima ada Cornelius Pidi Kristanto, dan keenam ada Suhaili Samuel Sihite. Aspek ekonomi dan sosial. Setiap usaha yang dijalankan akan memberikan dampak positif dan negatif dari perspektif yang lebih luas. Usaha yang layak haruslah membawa dampak positif kepada banyak pihak, tanpa terkecuali kepada masyarakat khususnya, dan pemerintah secara umumnya. Dari sudut pemerintah dan masyarakat, dampak positif sebuah usaha yang dominan adalah aspek ekonomi dan sosial. Dampak ekonomi. Analisis aspek ekonomi suatu proyek bisnis tidak hanya memperhatikan manfaat yang dinikmati dan pengorbanan yang ditanggung oleh perusahaan, tetapi oleh semua pihak dalam perekonomian. Dampak ekonomi dari adanya bisnis ini yaitu 1. Meningkatkan pendapatan keluarga. Contoh konkretnya adalah pada saat bisnis ini layak untuk dijalankan, dan pada saat menjalankan bisnis ini bisa mendapatkan laba, maka laba tersebut akan menjadi penghasilan bagi diri kami sendiri, dan pendapatan kami itu bisa membantu keluarga kami masing-masing. Seperti orang tua, kami tidak perlu memberikan kami uang jajan lagi, karena kami sudah mendapat uang jajan dari laba tersebut. Dan uang yang tadinya untuk kami jajan bisa orang tua kita alokasikan untuk kepentingan lainnya. Yang kedua, menambah peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Usaha kami akan membuka kesempatan bagi masyarakat karena nanti kami akan membutuhkan rekan kerja seperti reseller. Kami juga tidak menggunakan tenaga mesin. Maka dari itu kesempatan kerja di lingkungan kerja kami terbuka luas untuk masyarakat sekitar. Ketiga, meningkatkan pendapatan daerah. Bisnis ini meningkatkan pendapatan daerah karena bisnis ini nantinya akan membayar pajak untuk daerah itu sendiri. Dan untuk nomor 4 sampai seterusnya akan dibacakan oleh Saudari Rani. Empat, menggunakan sumber daya lokal. Bahan baku yang akan kita gunakan dalam bisnis ini adalah produk lokal yang memenuhi standar kualitas proses produksi kita, sehingga ini akan meningkatkan perekonomian di daerah tempat usaha. 5. Menumbuhkan industri lain. Dengan adanya bisnis kami, diharapkan tumbuh industri lain baik yang sejenis ataupun industri pendukung lainnya seperti industri bahan baku kami. 6. Menghasilkan dan menghemat devisa negara. Penggunaan bahan baku yang diambil dari produk lokal berarti mengurangi penggunaan bahan impor. Tentunya penggunaan bahan baku lokal dapat menghemat devisa negara, apalagi jika terus ditingkatkan. Jika produk yang dihasilkan kami untuk pasar luar negeri atau untuk ekspor, maka bisnis kami akan menghasilkan devisa bagi negara. 7. Menambah pendapatan nasional. Dengan bertumbuhnya bisnis kami di dalam negeri atau jika ada permintaan ekspor, maka hal ini akan menambah pendapatan nasional. Kami berharap bahwa bisnis kami sejalan dengan rencana pembangunan nasional. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rani. Dampak sosial. Dalam menjalankan bisnis, perusahaan memperhatikan keseimbangan kehidupan sosial karena perusahaan hidup bersama dengan komponen-komponen lain yang berada dalam tatanan kehidupan yang pluralis dan kompleks, sehingga perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial.
Dampak sosial dari adanya bisnis ini yaitu 1. Meningkatkan kreativitas dari para anggota. Bisnis ini sangat berhubungan erat dengan kreativitas para pengrajin. Para anggota diharapkan kreatif untuk melukis sepatu untuk bisa memuaskan konsumen. Yang kedua, perubahan nilai budaya setempat. Jika bisnis kami layak untuk dijalankan dan akan kami jalankan, maka ada perubahan nilai setempat karena bisnis kami ini berjalan di bidang sepatu. Dan sepatu yang akan kami gunakan itu sebagai sebagian besarnya adalah sepatu bekas dan kami daur ulang sehingga menjadi sepatu yang lebih baik lagi dan menarik. Dan penduduk Indonesia sekarang ini masih banyak yang memiliki budaya jika sepatu sudah tidak menarik lagi, maka ia akan membeli sepatu yang baru dan tidak ingin membuat sepatu lamanya menjadi lebih menarik lagi dan atau bisa dikatakan ia akan membuang sepatu lamanya tersebut. Dengan adanya bisnis kami ini, kemungkinan budaya beberapa masyarakat Indonesia tersebut akan sedikit berubah. Yang ketiga, perubahan sikap dan persepsi masyarakat. Sama dengan perubahan nilai budaya yang di atas, bisnis kami ini lebih banyak menggunakan sepatu bekas yang akan dibuat lebih menarik lagi. Dan banyak dari masyarakat di Indonesia yang memiliki sikap dan persepsi bahwa sepatu lama dan sepatu yang bekas itu sudah tidak menjadi sepatu yang menarik untuk digunakan atau layak untuk digunakan. Tetapi bisnis kami ini ingin memberikan inovasi baru, yaitu dengan membuat sepatu lama atau sepatu bekas tersebut bisa menjadi sepatu yang lebih menarik lagi dan bisa menjadi sepatu yang layak untuk digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti ke kampus atau kemanapun. Dan mungkin bisnis kami ini bisnis kami ini bukan yang pertama kali didirikan dalam bidang bisnis yang ini, tapi bisnis kami ini juga bisa memungkinkan untuk membantu bidang bisnis yang sama untuk mengubah sedikit dari sikap dan persepsi masyarakat. Yang keempat, sedikit limbah sepatu bekas. Seperti yang dijelaskan yang di atas, bahan yang kami gunakan ini adalah sepatu bekas yang nantinya akan kami buat menjadi lebih menarik lagi. Dan tentu itu akan mempersedikit limbah sepatu bekas karena bisnis kami akan membuat sepatu bekas tersebut menjadi lebih menarik lagi. Dan kami akan membuat sepatu bekas tersebut menjadi memiliki nilai yang tinggi untuk dibesarkan. 5. Yang kelima, meningkatkan mutu hidup. Dengan berjalannya bisnis kami dan merekrut orang sekitar, maka kami turut mengurangi angka pengangguran. Dengan demikian, pekerja yang sudah mempunyai penghasilan mandiri dapat meningkatkan mutu hidup mereka. Dan yang keenam, adanya alih keahlian. Dengan alih keahlian dari usaha kami ke pekerja, maka diharapkan tidak hanya skill mereka bertambah, tetapi secara mental akan mempengaruhi tenaga kerja menjadi tenaga kerja ahli. Pada akhirnya akan berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi mereka dalam bermasyarakat secara positif. Dan selanjutnya, perubahan demografi akan dibacakan oleh Saudari Ardan. Perubahan demografi. Yang pertama, perubahan struktur kependudukan. Jumlah penduduk suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Perubahan struktur dan komposisi penduduk dapat dilihat dari perbandingan piramida penduduk, di mana penduduk kota Yogyakarta didominasi oleh penduduk usia muda. Dikutip dari yogyakarta.bps.go.id, berikut adalah detailnya. Nah, hal ini bisa kita manfaatkan untuk membuka lapangan pekerjaan di kota Yogyakarta yang didominasi oleh usia produktif.
Yang kedua, perubahan tingkat kepadatan penduduk. Dikutip dari pmperizinan.jogjakota.go.id, jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2017 menurut proyeksi penduduk Badan Pusat Statistik sebanyak 422.732 jiwa, dengan rincian sebanyak 206.421 jiwa penduduk laki-laki dan 216.311 jiwa penduduk perempuan. Dengan luas wilayah 32,5 km persegi, kepadatan penduduk Kota Yogyakarta tahun 2017 sebesar 13.007 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk dapat dihitung berdasarkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi. Dengan kita membuka tempat usaha, maka akan berpengaruh pada tingkat kependudukan di wilayah tempat usaha. Maka dengan itu, jika kita akan membuka tempat usaha, maka kita akan memilih wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang masih rendah. Selanjutnya, perubahan kesehatan masyarakat. Yang pertama, perubahan proses dan potensi pencemaran. Potensi pencemaran lingkungan dari usaha kami kemungkinan kecil karena kita menghasilkan limbah yang tidak banyak. Dan limbah dari usaha kami akan dikelola sesuai aturan pemerintah, sehingga tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan sekitar tempat usaha. Yang kedua, perubahan potensi timbulnya penyakit. Penanganan sampah yang tidak baik akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat di sekitarnya. Sampah tersebut akan berpotensi menimbulkan bahaya bagi kesehatan, seperti penyakit diare, tifus, kolera, penyakit jamur, dan penyakit cacingan. Maka dari itu, kami sebagai pelaku usaha harus sadar untuk mengelola limbah yang dihasilkan dari usaha yang kami jalankan agar dikelola sebaik mungkin agar tidak menimbulkan penyakit di lingkungan sekitar tempat usaha. Sumber referensi dari dlhk.jogjaprof.go.id. Terima kasih anggota yang sudah mempresentasikan tugas kelompok ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua. Terima kasih. Terima kasih.